ketemu lagi dengan kami dari YouTube channelnya Parkit Channel. Saya dapat kehormatan besar buat syuting di kampus UCIC sekarang ya? Iya, betul. Universitas Catur Insan Cendekia. Catur Insan Cendekia, UCIC, Cirebon. Dan siang ini saya ditemenin sama Mas Yuda. Yuda. Iya. Mas Yuda atau namanya Yuda? Yuda. Namanya Yuda. Iya. Namanya Yuda. Mahasiswa UCIC jurusan Manajemen Informatika. Manajemen Informatika. Manajemen Informatika. Mas. Iya. Mas Yuda nih aktif nggak sih di apa namanya? Kampus. Kampus tuh, Seperti apa? Iya. Sebelumnya saya ini sebagai ketua BKM UCIC saat ini. Terus aktivitasnya paling kita sekarang apa ya, untuk BKM sendiri kemarin kami baru melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Kemanusiaan tuh baksos. Iya, semacam baksos gitu. Trauma healing dan pemberian donasi kepada masyarakat di Desa Selangit. Oh, yang kemarin kena itu ya? angin puting beliung. Puting beliung ya? Iya, kemarin kita baru melaksanakan trauma healing juga di sana. Pengurus juga sekarang antusias sih untuk melaksanakan kegiatan seperti itu. Itu sih, Mas. Oh iya, saya jadi ingat dari Parkit Channel kami mengucapkan turut berduka untuk warga Selangit, Kabupaten Cirebon yang tertimpa musibah angin puting beliung. Mudah-mudahan keluarga atau warga yang terkena dampak tersebut segera bangkit. Amin. Dan tetap semangat dalam menjalani hidup. Iya. Oke Mas, BKM itu apa sih? BKM itu tuh kepanjangannya dulu ya, Mas. Iya, panjangannya apa? Kepanjangannya itu tuh Badan Koordinasi Mahasiswa. Badan Koordinasi Mahasiswa. Iya. Kita tuh di sini tuh sebagai fasilitator. Kalau di sekolah, saya kan nggak kuliah nih. Berarti sama juga dengan OSIS? Iya, OSISnya kampus. OSISnya kampus? Iya. Oke. Banyak yang bilang sih OSISnya kampus. Kegiatannya berarti kalau BKM gitu, ketuanya Mas ya? Iya, saya ketua. Oh, sudah berapa lama? Saya dilantik kemarin bulan November, baru 2 bulan masa jabatan saya. Baru 2 bulan? Iya. Nah, pada saat pelantikan atau pemilihan tersebut, aklamasi atau apa namanya, pemungutan suara gitu? Pemungutan suaranya online kita. Oh, karena pas pandemi ya? Iya, jadi kita karena lagi pandemi kita online, terus makanya ini website, Mas. Jadi ada tim websitenya. Iya. Oh ya, keren ya, namanya juga informatika ya. Kampus teknologi, jadi Kampus kita teknologi. harus bisa terus berteknologi, mengikuti perkembangan zaman. 5.0 nanti yang menjelang 5.0 ya? 5.0. Oh ya, 5.0. Iya. 007. Tahu 7? Iya. Berarti kesibukannya selain bersosialisasi itu untuk yang dari kampus, di dalam kampus sendiri apa Mas? Untuk saya sendiri ya, Mas, kalau saya sendiri sih kebetulan kan modeling juga untuk ini brosur bikin flyer gitu. Ya, jadi saya modelnya gitu tuh sebagai misalkan untuk brosur PMB, penerimaan mahasiswa baru. Iya. Nah, itu saya juga biasanya ikut partisipasinya juga. Nah, PMB ini kan artinya penerimaan mahasiswa barunya berarti secara online juga kan? Iya. Nah, kayak gitu tuh apa namanya kalau yang kayak di MOS tuh kalau sekolah yang buat mahasiswa baru apa namanya? BKK, Bina Keluarga Kampus. Iya, ospek ya. Ospek. Ada tetap. Kemarin kita BKK-nya ini dipegang sama pihak kampus, Mas. Jadi kemarin juga kita online. Karena kan baru pertama kali juga, jadi kita kemarin BKK secara online juga, tatap muka secara daring juga, Mas. Berarti karena kan nggak bisa BKM pun dalam artian melakukan kegiatan tuh lebih banyak yang sifatnya daring ya? Iya, banyak yang Nah, kalau waktu kemarin kalian melaksanakan apa namanya? Kuliah. Ya, enggak, yang di Selangit. Oh, Desa Selangit itu. Healing apa? Trauma healing. Trauma healing. Itu ke
anak-anak atau ke siapa? Iya sih, kita kemarin Lebih ke trauma anak-anak. healingnya ke targetnya itu untuk anak-anak di Anak-anak sana, ya. karena kan anak-anak di sana masih mengalami trauma Iya. atas kejadian yang mereka timpa. Mereka itu masih kayak tidak menyangka gitu mas, kalau misalkan rumah mereka tuh terkena Hancur angin, ya. hancur rata sama tanah gitu mas. Kayak kita tuh berusaha untuk menghibur mereka, memberikan mereka keceriaan untuk memulihkan psikis mereka gitu. Kalian mendokumentasikan foto-foto di sana? Iya, ada dokumentasi juga, Seberapa ininya sih? Mas. Parah. Iya, parahnya. Kerusakannya itu sendiri nyampe 500 rumah lebih mas, 500 rumah lebih. Terus saya diceritakan sama pihak dari sananya itu, masyarakat sekitar di Desa Selangit, katanya pas kejadian ini ada 2 angin. Maksudnya? Jadi anginnya itu ada 2 tempat. Oh, nggak cuma satu gitu. Iya, ada 2 arah, terus ketemu di tengah-tengah jadi besar. Jadi banget. makanya besar. Iya. Oh, Nah makanya banyak kerusakannya itu nyampe. besarnya lumayan ini ya, Iya. lumayan tinggi ya. Nah, selain apa healing, Trauma healing. ada apa lagi? Kegiatan kita ini kemarin kita baru pengesahan ADART baru mas, karena kan kita sekarang dari STIMIK ke Univia, jadi kita menyesuaikan ADART-nya kita Streaming juga. ke Univia itu maksudnya? Perpindahan, kita kan tadinya ini kan namanya STIMIK CIC, oh. nah sekarang kan kita menjadi Universitas Universitas. CIC. Iya, Nah, iya, kita iya, juga baru mengalami perubahan ADART dan perubahan logo juga ini mas, logonya. Logo BKM-nya. Iya, masih perubahan. Kenapa sih gabung mau terketuk buat jadi kandidat ketua BKM? Kandidat ketua BKM. Kenapa ya? Kalau yang alasan utama sih karena saya itu orangnya suka berpikir itu mas. Jadi kalau misalkan saya punya inovasi itu, saya mau inovasi saya itu dikerjakan. Kerjain, Jadi jangan inovasi saya itu hanya tertuang di pikiran saya, tetapi tidak akan nyata tuh. Makanya saya juga nggak mau. disalurin gitu Iya, ya, nggak makanya. plong gitu ya. Makanya saya dengan jadi ketua BKM kan saya bisa menyalurkan apa yang ada di pikiran saya untuk dikerjakan Iya. dan menghasilkan sesuatu gitu mas, yang memiliki dampak buat masyarakat sekitar ini. Artinya sebelum jadi ketua di sini pernah menjadi anggota BKM ya? Waktu pas baru masuknya atau? Enggak, ini saya semester 3 baru awal masuk langsung jadi ketua BKM juga mas. Tapi tahu historinya? Tahu ceritanya awalnya sih jadi awal-awal juga paling minta bimbingan dulu sih ke yang Sama ketua-ketua yang- sebelumnya. Oh. Iya, kita Apa aja yang dulu kalau mengulik boleh tahu ada prestasi sendiri untuk BKM angkatan saya mas. atau yang sebelumnya gitu? Yang sebelumnya sih kita prestasi ini biasanya di bidang olahraga. Futsal, terus sepak bola. Kita sepak bolanya udah sampai nasional juga mas. Terus ada mahasiswa kita atlet renang di tingkat Jabar. Atlet renang juga dia. Futsal atau sepak bolanya sama ini ya? Siapa namanya? Tangga gua. Siapa? Pelatihnya? Paham. Paham Roni? Iya masih paham. Apa paham? Oh masih sama paham. Ya memang sih paham. Untuk kepemudaannya masih ini ya. Masih oke banget. Iya masih oke banget. Semangatnya itu masih bisa menularkan ke mahasiswa. Prestasi dari futsal sendiri apa? Kemarin itu kita juara 2 Di? tingkat kota kalau nggak salah. Kota Madya Cirebon. Iya. Wow. Bisa ditanding nggak Wok sama tim kita? Nggak boleh keras-keras tendangnya ya. Iya. Kalau gini mas, kembali ke hiruk pikuknya mahasiswa dalam masa pandemi ini, ya. Iya. Pastikan semua berbicara online, daring. Nggak boleh tatap muka. Betul. Iya kan? Untuk UCIC sendiri udah boleh tatap muka belum dalam waktu ini? Belum mas, kita Belum ya? masih daring juga. Masih daring juga ya? Iya. Nah, BKM sendiri kalau boleh tahu itu lebih ke kampusnya atau ke mahasiswanya? Dalam artian gini, misalnya pada saat daring itu kan mahasiswa saya yakin bukan merendahkan mahasiswa, cuman pasti kan seenggaknya kualitas menerima materi pelajarannya kan nggak semaksimal head to head atau tatap muka gitu kan. Ada nggak sih dalam artian keluhan yang dikeluhkan sama teman-teman mahasiswa itu tersampaikan ke Mas Yuda
lalu menjembatani dengan kampus atau ada inovasi apa gitu supaya ngilangin kejenuhan belajar daring? Lumayan. Kalau sebelumnya itu karena kan kepengurusan saya baru 2 bulannya Mas. Di kepengurusan sebelumnya itu ada kuesioner tentang pembelajaran daring seperti apa. Dan kuesioner itu juga udah disampaikan ke pihak kampus. Kampus ya. Jadi kita di sini sebagai penjembatan nih mahasiswa dan kampus. Dengan kampus ya kan. Jadi kita nggak memihak ke kampus, nggak memihak ke mahasiswa. Makanya. Kita sebagai jembatan untuk mahasiswa menyampaikan apa aspirasi atau saran maupun kritik ke pihak kampus gitu Mas. Salah satunya atau berapa banyak sih apa yang jadi kendala teman-teman mahasiswa tuh yang sampai ke telinganya Mas Yuda? Nah, kalau yang sampai ke tentang telinga saya pembelajaran daring ini? Materinya Mas sulit ditangkap. Materinya sulit ditangkap. Iya, karena kan apa ya, kalau misalkan secara langsung kan kita bisa ada praktek. Ya. Ada prakteknya, bisa langsung mengerjakannya juga, langsung dikasih tutor sama dosennya juga. Bukannya enak nyantai ngerjainnya. Gak usah mandi. Enggak Mas. Malah kita belajar online tugasnya juga banyak Mas. Jadi nanti dulu. Kalau bedanya belajar online dengan belajar daring itu apa? sama aja, daring sama online itu sama aja, pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang gini, kayak misalnya ada yang harus tatap muka kayak Zoom Meet gitu. Iya. Iya kan, atau Google Meet gitu kan. Itu berarti live. Iya, kita misalkan sekarang ada kuliah jam 9.30 nih. Nah, itu langsung di situ sama dosennya juga. Oh. Iya. Kalau misalnya untuk tugas sendiri Ya banyak Mas. Banyak. Iya, karena justru kan makin banyak tugasnya. makin banyak tugasnya ya. Iya, karena kan mungkin apa sih kalau misalkan cuma dikasih PPT tanpa mengerjakan tugasnya. PPT itu apa? PowerPoint. PowerPoint. Iya, cuma dikasih PowerPoint materi di Edmodo aja kan, misalkan kita cuma ngerjain. Kita cuma dapat materi kan kita nggak mempraktekkan, makanya dikasih tugas agar kita bisa langsung mempraktekannya juga Mas. Masih mendingan ini tatap muka ya berarti ya? Iya, masih mending tatap muka sih daripada. Iya, ya semua mau mahasiswa, mau anak sekolah, mau orang yang kerja juga ada istilah work from home, terus belajar dari rumah tetap apa ya? Kita lebih enaknya tuh ya udah biasa bersosialisasi, apalagi materi kan, wah kalau di Zoom Meet nggak mungkin nggak kelihatan siapa yang ngacung gitu kan, iya kan, wah si ngomong satu ngomong semua gitu. Dan kalau untuk Mas Yuda sendiri baru 2 bulan diangkat jadi ketua BKM, punya visi misi apa sih? Visinya saya sih menjadikan kampus ini tuh lebih BKM khususnya memiliki budi pekerti yang luhur. Karena Iya, karena buat saya itu kita punya skill, punya knowledge, tapi misalkan kita bad attitude sama aja bohong Mas. Nah, ini benar. Jadi mau sepintar apapun kita, mau seluas apapun pengetahuan edukasi kita ya. Tetapi kalau misalkan kita attitude-nya kita buruk, benar. itu sama aja nol besar buat saya tuh. Apalagi kalau lagi masih punya alma mater kampus ya. Iya. Malah brand image ke kampusnya pun nanti jadi jelek juga. Iya. Makanya kalau saya sih lebih menekankan ke budi pekerti kita, attitude kita, bagaimana kita bisa menghormati orang lain, bisa menghargai orang lain. Iya. Itu sih Mas. Kok dia berarti kenal sama Babe nggak? Nggak sempet dia sama Babe ya? Oh iya. Kalau Babe itu apa? Dulu tahun di DKV. Kaprodi. Kaprodi DKV. Lu DKV? Kamu bukan DKV? Enggak, kami sekarang rumahnya di Simai. Oh iya. Iya, soalnya saya kalau nggak salah sebulan lalu ketemu ngobrol sama mantan dosen ya, Wok ya? Iya. Babe Fadli tuh. Iya, mantan dosen di sini ya. Iya. Kaprodi DKP. Mantan Kaprodi DKV ya. DKV masih ada nggak sini? Masih ada. Kapan dibubarin? Aduh, jangan. Lu pada ngomporin. DKV sendiri berarti masih ada? Masih ada DKV sampai sekarang juga. Soalnya kan dulu terkenal dengan istilah DKV Squad. Kalau yang di TV kan Squidward ya. Ini yang di sini yang terkenal Cirebon DKV Squad.
seberapa itu sih peran BKM yang dalam artian di sini visi tadi kan maksudnya kan lebih ke attitude juga. Iya. Kalau untuk yang kayak modelnya futsal, terus sepak bola, terus DKV juga masuknya Itu HIMA. himpunan mahasiswa. Desain komunikasi visual. HIMA DKV. Sama dengan futsal gitu hima bukan kalau futsal? Kalau futsal UKM, unit kegiatan mahasiswa. Oh, iya. Lo berarti hima punya itu sendiri, punya istilahnya rumah sendiri. Iya, di sini ada 8 HIMA sih. Oh, 8 HIMA. Iya, 8 jurusan jadi 8 HIMA. Dulu di KP cuma bukan 5. Apa? Oh, dulu komunitas, bukan. Sekretnya di sini. Oh, Bapak yang arsitek di sini apa ya? Tahu semua ya? Bengkelnya di sini. Bengkelnya di sini. Iya, dulu. Oh. Belakang cuma main di sini. Oh, gitu. Dapat apa aja Pak di sini, Pak? Dapat apa aja di sini? Kamera? Oh, dapat ilmu. Anak-anak kuliahan. Oh, iya. Oh, gitu. Himanya berarti hima DKV terus ada 8 nanti katanya. Iya, ada HIMA DKV, HIMA manajemen, HIMA akuntansi, HIMA komputerisasi akuntansi, terus HIMA manajemen bisnis, HIMA sistem informasi, HIMA manajemen informatika, HIMA teknik informatika. Oh, iya 8 ya. Iya. Kalau masnya berarti HIMA MI. MI ya, manajemen informatika ya. Iya. Dan baru 2 bulan jadi ketua BKM. Iya. Udah punya hal yang bikin rumit belum sih selama 2 bulan ini? Kalau yang rumit mah banyak banget, Mas. ya salah satunya. Siapa tahu kedengeran bisa dibantu sama pihak kampus gitu kan. Tapi udah terselesaikan sih, Mas. Udah terselesaikan. Iya. Yang belum. Ini sih proyek besar kita, pengesahan HIMA dan UKM. Oh, Pengesahan dan pelantikan HIMA dan UKM, Mas. maksudnya gimana? Pelantikan ketuanya, kepalanya atau gimana? Iya, jadi pengesahan kan HIMA dan UKM kan ini baru berdiri 1 sampai 2 tahun belakangan ini, Mas. Jadi kita ini perdana. Oh, Baru ada 1 HIMA yang baru disahkan itu HIMATIF. Himantip itu apa? Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Oh, 7 yang belum berarti? Iya, 7-nya belum. Jadi nanti kita ini mau pengesahan dan pelantikannya bareng-bareng. HIMATIF juga nanti. Planningnya, konsepnya kayak gimana? Nanti kita panggil ketua dan wakil aja sih, Mas. Nanti pelaksananya di ruang audit kemungkinan besar karena kan mengundang massa juga. Iya, mengundang massa juga. Pasti ini pelantikan perdana, tapi pelantikan perdana juga bakal berbeda karena kan harus mematuhi protokol kesehatan juga. Iya, benar. Jadi kita nggak bisa mengundang massa banyak dan nanti yang melantikan ini dekan dan kaprodi. Live YouTube mungkin? Nanti kami usahakan, Mas. Live YouTube, Pak. Nanti kami usahakan. Iya. Ada kan ya? Biasanya sih kita live-nya Instagram. Oh, IG. Ya. Keren itu. IG. Oke. Sekiranya mudah-mudahan project apa namanya? Pelantikan HIMA dan UKM ya. Iya. Segera terrealisasi. Amin. Apa sih yang bikin susahnya? Yang istilah proyeknya yang belum bisa jalannya itu apa? Yang ada nggak hambat ya, tak? Menghambat tuh sebenarnya sih apa ya, banyak sih Mas hambatan, tapi untungnya banyak yang terselesaikan juga karena kerjasama dan kekompakan tim juga. Karena saya akuinya pengurus sekarang BKM itu luar biasa Mas buat saya. The best lah pengurusnya Mas. The best. Jadi mereka mengorbankan waktu libur mereka mengorbankan pikiran mereka untuk rapat, untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Seperti kan kemarin kita harus pengesahan proker, pengesahan dikejar ADART, dikejar logo. Apalagi kan kalau mungkin anak DKV tahu ya, bikin logo tuh nggak mungkin cepet ya. Brainstorming logo itu tuh butuh waktu. Mikirnya gini gitu, ini setiap ini maknanya apa, ikonnya gimana, itu kan punya makna tersendiri, filosofi tersendiri. Nah itu yang mungkin lama. Dan sekarang ini kita lagi melakukan persiapan untuk pengesahan HIMA dan UKM ke depan. Sudah seberapa persen persiapannya? Kalau seberapa persen sih udah 50% Mas. Berarti tinggal 50% lagi mungkin ya, bisa. mudah-mudahan lebih permudah. Amin lah. Ya. Sip. Thank you Mas Yuda buat waktunya ya, Mas, untuk sama-sama, siang Mas. ini.
udah mengganggu waktu libur nggak sih? Libur, Iya, oh enggak, tadi ada- bilangnya anak-anak BKM libur pun masih bisa masuk. Apa, loyal. Loyalitas. Tinggi. Oke, Mas Yuda, ada pesan buat teman-teman mahasiswa. Artinya Mas Yuda masih punya kakak tingkat ya? Masih ada kakak tingkat, saya masih baru 1 tahun kuliah, Mas. Oh, iya. Masih muda banget, Mas. Iya. Atau buat, ya ada pesan buat yang Teman-teman. di kampus ini ya, teman-teman di kampus ini. Buat saya kasih pesan dulu untuk teman-teman pengurus BKM terlebih dahulu ya. Ya itu khususnya itu tuh, pengurus BKM. Saya ucapkan makasih banyak untuk teman-teman pengurus. Saya akuin kinerja teman-teman pengurus selama 2 bulan ini, walaupun kita baru awal-awal memulainya, saya juga masih banyak belajarnya. Tetapi pengurus sudah mau menunjukkan kekompakannya, kesolidannya dalam mengerjakan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Yeah. Sehingga kita bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan besar ya. Betul. Walaupun dikejar banyak target juga, walaupun dikejar dengan waktu, deadline, dengan kuliah juga kita harus membagi waktu. Benar ya, bagi waktu itu juga. Tapi teman-teman pengurus bisa konsisten dan bisa memberikan yang terbaik untuk BKM. Kalau bukan karena teman-teman pengurus, mungkin saya nggak akan bisa berhasil, Mas. Iya, Bisa menyelesaikan betul. permasalahan. Karena dalam satu proses tidak pasti akan garis lurusnya dengan hal yang berbau protes. Iya, betul. Iya kan? Proses beda tipis. Itu. Makanya nggak ada kemenangan dalam waktu singkat, nggak ada perjuangan yang nggak tanpa kerja keras tuh nggak. Iya, betul, Mas. Nggak semudah balikin telur ceplok di atas wajan gitu Iya, ya. nggak semudah itu. Butuh proses Oke. yang panjang. Mas Yuda, thank you waktunya. Formal banget bahasa kita hari Minggu ya. Pakai batik. Keren nggak sih kok? Oke, thank you. See you.